Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap rasa syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kudrah dan iradahnya. Allah masih memberikan kita kesempatan iman hingga hadir ke masjid yang amat mulia ini. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah maghrib yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya yang juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Sabda Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Tiap-tiap orang dari umatku akan masuk surga. Tiap-tiap orang daripada umatku, kata Nabi, yadkhulunal jannah, mereka semua akan masuk surga. Memberikan indikasi kepada setiap kita bahwa semua kita punya potensi untuk masuk surga. Pejabat punya potensi masuk surga. Rakyat biasa punya potensi masuk surga. Apapun profesi yang kita geluti, kita umat Muhammad punya potensi untuk masuk surga. Ini sesuai dengan yang disabdakan Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua orang daripada umatku, mereka semua akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Semua diberikan potensi masuk surga, kecuali yang tidak mau masuk, kata Nabi. Kalau kita mengira bahwa ada orang, bahkan semua orang ingin masuk surga, rupanya kata Nabi, ada orang-orang yang tidak mau masuk surga. Illa man aba, tidak mau masuk surga. Hingga para sahabat heran, lalu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, memangnya ada orang yang tidak mau masuk surga? Bukan hanya sahabat, kita juga heran. Memangnya ada orang yang tidak mau masuk surga, ya Rasul? Wa may ya'ba, siapa mereka? Lalu Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, orang yang taat kepadaku dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani, siapa orang yang bermaksiat kepadaku, siapa orang yang mengingkariku, siapa orang yang tidak patuh terhadap apa yang kubawa, faqad aba, dia golongan yang tidak mau masuk surga. Memberikan pesan kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan potensi besar untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan kepada Rasulullah, Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai Muhammad, datangi umatmu, sampaikan kepada mereka, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau seandainya kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Banyak orang mengharap cinta Allah. Setiap kita pasti berharap agar Allah cinta kepada kita. Salah satu jalan, salah satu jalur supaya kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang Rasul, tinggalkan. Puan yang gebale Nabi tak cak. Puan yang gelarang le Nabi bek tak pubut. Bek sampai lagi tanya buat yang geyua lagi gelarang. Buat yang gelarang lagi geyua. Sebabnya donya akan balik. Sampai na judul sinetron dunia terbalik. Karena emangnya kasarba balik tu. Atra geyu lagi gelarang, ata gelarang itanyo lagi geyu. Ata hana geyu lagi geyu, ata geyu lagi hana geyu. Yang serius kita main-main, yang main-main kita serius. Yang beat-beat main-main, yang main-main beat-beat dan main. Main bola, main volley, main ludo, main badminton, main. Tapi beat ke main. Semayang, beat, lagi main. Ibadah, beat, oh dah pebut sang, lagi main. Ini yang diperintahkan Rasul, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diberikan oleh Rasul kepada kita sebagai pondasi dalam hidup kita, Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Al-Quran dan hadisnya. Lan tadillu abada, bila orang berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat selama-lama. Karena dunia ini laksana hutan rimba. Segala macam na ini ilmu. Ata tanyona, ata gopina. Tilop tanyona, tilop gopina. Perumoh tanyona, perumoh gopina. Moto tanyona, moto gopina. Segala macam na. Datang Al-Quran sebagai wahyu, ada hadis Nabi sebagai wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Memberikan penegasan, memberikan rambu-rambu. Maka di antara fungsi Al-Quran, Al-Furqan, pembeda. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana punya kita, mana punya orang, mana istri kita, mana istri orang. Baik perumoh gopi perumoh tanya. Lako gopi lako tanya. Atra gopi atra tanya. Quran memberi rambu-rambu sebagai bayinon, sebagai penjelas. Ketika apa yang dibawa Rasul kita ambil, dan itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu kita termasuk golongan at-ta'ani, orang-orang yang taat kepada Rasul. Sehingga termasuk golongan yang yadkhulunal jannah, yang masuk surga. Makanya tinggal pilih hidupnya. Berita gembira karena bahawa tiap-tiap daripada urung-urung umat Muhammad akan tembang syurga. Nyan berita gembira. Tapi urung-urung na yang bagian-bagian hantim tembang.
Orang-orang yang bermaksiat kepada Nabi, orang-orang yang patih Nabi, orang-orang yang benci ke sunnah Nabi, orang-orang yang hantam mutalawat ke Nabi, orang-orang yang jauh dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Jalan di antara menuju syurga ikut Nabi, fattabi'uni. Cuman kepala kita ini terbatas. Pualam katanya orang-orang awam sangat terbatas, akan pikiran kita terlalu kecil. Baiklah tanya pegah tanah tafsir Al-Quran kadang-kadang mudah baca ana betul. Muwe kadang-kadang cukup ana moho. Tiga gawi peruh tak cukup. Lahir para ulama, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah tafsir-tafsir daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Lahir tafsir Imam Al-Qurtubi, lahir tafsir Imam Ibnu Katsir, lahir tafsir Jalalain, lahir tafsir Al-Munir, dan lain banyak tafsirnya. Lahir tafsir At-Tabari, menjadi panduan bacaan bagi kita untuk mendalami akan firman-firman Allah. Begitu juga hadis kadang. Terlalu kecil otak kita, terlalu terbatas kemampuan kita. Lahir para ulama yang mensyarah hadis-hadis Nabi, sehingga syarahan-syarahan mereka menjadi panduan-panduan dalam setiap tindakan dan aktivitas kita. Lalu membaca kitab mereka, mengikuti mereka, sama dengan bagian juga daripada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita nanti akan termasuk dalam golongan ata'ani. Maka ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka maitun." Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka mafariquhu. Hai Muhammad, silahkan kau cintai apa saja sesukamu, tapi engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, silahkan kau kerjakan apa saja, fa innaka majziyum bih. Tapi ingat, apapun yang kamu kerjakan akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pesan Jibril kepada kita juga sekalian, supaya kita sadar diri. Kita boleh saja mencintai harta, mencintai pangkat jabatan, mencintai dunia ini, silahkan saja. Galak-galak tanya, tabak udip-udip tanya, kiban yang hawa tanya, otak kiban yang hawa tanya, puan yang kita cinta, puan yang kita galak. Ni pegah le Jibril ni pesan bak Nabi, tabuh saat akan berpisah. Orang yang berkuasa jadi pejabat berapa lama? Kalau jabatan politik 10 tahun 2 periode, wali kota 2 periode, gubernur 2 periode, presiden 2 periode. 2 periode siapa? 30 tahun. Layan kahai peruh dulu. Ojek ke kepala dinas na jabatan, yang tergantung pejabat iadahnya. Oh, perlajak ke menteri, jabatan menteri yang sesuai dengan jabatan presiden. Jadi kebayang-bayang galak presiden. Maka menyenang tanya, pulom na cita-cita je ke menteri gampang dah. Atau draw ni mandumnya kadang na cita-cita je ke menteri gampang tak cara. Nak pilih long je ke presiden. Yang parti je ke menteri mana? Gampang. Tapi yang jadi persoalan adalah, yang jadi persoalan hari ini, bagaimana nanti apa yang kita miliki ini pasti akan berpisah. Mafariqu akan berpisah. Anale,
Jamun na jabatan jino ka tale, jamun katanya na pangkat jabatan jino ka pensiun. Pensiun panen alam. Hanale, haina tu ibadah tak kan. Ya masjid, ya ibadah. Nyan baru pegah kut sayang dekat agama Allah yo. Ji wate ka pensiun ni nya. Jamun tele tanda tangan mentang berlaku, teken ganyan mentang berlaku, hana mendingat ke pika agama. Hai danyo jika menakai itu. Maka ji payah tak berikan kesadaran, perlu diberikan tausiah, perlu diberikan penyadaran, tazkirah, peringatan-peringatan kepada kita. Lumayan mentang taingan Allah wate pensiun, lumayan. Pada ingat Allah ada karap mati, ada ka mati, karap mati baru pegah wa Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kembalikan aku ke dunia sebentar saja, jangan seminggu, jangan setahun, jangan sebulan, sedetik saja. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku mau sedekah supaya jadi orang saleh. God tentang ingat. Atau God ingat otak mati ke pula. Ya laitani kuntu turaba. Itu keluhan orang-orang kafir. Pajan baru ingat ke Tuhan tak mati. Nyai baru pegah ya laitani kuntu turaba. Kalau begini siksanya, kalau begini azabnya, kalau setiap apa yang kulakukan mendapatkan balasan daripadamu ya Allah. Ya laitani kuntu turaba. Kenapa dulu di dunia aku enggak jadi tanah saja? Mengajar ke tanah ke hana lagi yang keadaan. Rupa ji hurung kapi wate mati singah karena hana ingat ke Tuhan wate lah mudip. Lebih god je ke tanah daripada je ke manusia. Karena setiap tindakan kita faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka harus sadari, tanya potensi damang syurga raya. Umat ini dibagi dua. Ada yang namanya umat ijabah, ada yang namanya umat dakwah. Umat ijabah adalah orang-orang yang sudah Islam. Mereka patut diajak, mereka layak didakwahi. Mesti dikno orang jamaah kan? Nyo hanya 1% dari jumlah masyarakat kota. Hanya. Baik dah fikir dah nyo ramai ni ramai hai. Penuh hai masjid. Penuh hai. Tapi hanya 1% ya. Dibandingkan dengan populasi penduduk kita. Berarti NPR umat ijabah. Orang Islam pegah doa Islam. Tak pegah baganya hai dongku najak masjid baik sampai urang duduk KTP segala nama Islam drone kalan neraka. Hana kafah amal-amal gaya. Padahal perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai manusia beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kalau Islam salatmu, Islamlah cara kamu berbicara. Kalau salatmu Islam, maka mestinya Islamlahmu dalam seluruh aspek kehidupanmu. Kalau Islam agamamu, jadilah Islam itu bagian daripada kehidupan kita. Nilai-nilai Islam bagian daripada kehidupan kita. Baik Islam ke draw, tanya ke draw tu. Ide Islam, yang ini Pak Islam, Pak. Saya pernah baca biografi para muallaf yang masuk Islam. Rata-rata mereka, ketika kita lihat bagaimana pengakuan mereka masuk Islam karena mereka belajar Islam. Bahkan mereka mengatakan, kalau seandainya kami masuk Islam melihat orang Islam, lu tamang payah debilau. Nyamban beruakai gila duri Islam. Tapi beda dengan para sahabat Nabi tempo dulu. Kadang-kadang mereka masuk Islam, orang-orang kafir tempo dulu kadang-kadang mereka masuk Islam bukan karena belajar Islam, tapi karena melihat akhlak Islam yang ada pada Nabi. Kalau Nabi ya Allah galak, mungkin mau dia Islam. Kalau Yahudi ya Allah Rasulullahnya luar, mungkin mau dia Islam. Yang jadi pertanyaan, Islam katanya lawitnya padindro negara-negara Islam katanya kaitan mau Islam padindro urang ka.
Hai leo umtino ka hana uri Islam ka na ya hana Islam. Oi kalau nak kai danyo. Oi danyo. Pujan damai Islam. Cukup ke akai ke uri Islam yan. Nyo yang jarang. Maka Islam katanya nyo memang payah terpegah tapi supaya mesti ada kesenjangan. Baik sampai na kesenjangan antara Islam, ba abah Islam, ba tengok Islam, ba abud. Kan inilah konsep iman, adanya keterpaduan antara i'tiqadu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melaksanakan dengan anggota badan. Jadi ada satu unsur kesatuan. Kan muslimin muslimat kedua mentang gelung baik nu ingat. Kan munat. Mandum payah ingat. Orang pegah payah ingat. Orang dengar payah ingat. Maka Syekh Abu Laid As-Samarkandi ketika mengarang kitab Tanbihul Ghafilin di awal-awal kitab, beliau mengatakan bahwa isi kitab ini pertama untukku, untuk memotivasiku supaya untuk beribadah kepada Allah, supaya aku banyak tahu sehingga banyak beribadah kepada Allah. Kalau seandainya kitabku ini ada manfaat, memberikan kemanfaatan kepada pembaca, ini juga bagian daripada harapan. Jadikan ke gobile memang kerogile. Nggak urun ceramahnya kan ke gob mentong yang ceramah, ke draw ke ceramah, maka dia urun ceramahnya puna puyung. Tega pegah yang kedengar cegerau ke. Cuma yang tidak kedengar ke draw kebetulan dah dengar sama-sama. Jadi bukan hanya satu arah, tapi dua arah, ke draw gile baru ke gob. Memberikan motivasi supaya sadar, supaya ada kontrol diri kita ini, ada pengawasan, supaya terjadi kesenjangan antara pu yang dah pegang dengan pu yang dah bubut, dan itu diancam oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai manusia beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu kerjakan? Pu yang dah pegang kau hanya sesuai. Tak pegah roti Islam yang kata lagi awak munafik dalam Quran yang baca yang tipologi kemunafikan yang dalam surah Al-Baqarah di awal-awal. Ketika mereka mengatakan kepada mereka, kalian perusak bumi. Pui jawab dia, nahnu muslihun. Kan kamu orang pegah pemau. Kamu orang enggak kai. Kamu orang betul. Munafik. Padahal buat kalaganya. Jangan sampai ada kesenjangan. Kesenjangan inilah yang mesti kita pahami bersama-sama sehingga Islam agama kita, Islam cara hidup kita. Islam agama kita, Islam cara kita berdagang. Islam agama kita, Islam kita cara makan. Islam agama kita, Islam cara bergaul dengan sahabat. Be Islam ini tanya ino. Be Islam ini masjid tak kai. Ada jawab pada impres kan ali Islam. Be sampai Islam di masjid Pak Musallai melasah sagai. Orang raja upaya kota kahan ali Islam. Mestinya menyatu. Gimana cara kita maju Islam? Inilah kafah yang diharapkan. Adanya kesatuan dalam unsur kehidupan kita antara keyakinan kita dengan pengakuan kita lantas dengan seluruh arkan dan anggota badan kita. Menyonyo hana maka sabe-sabe getanyo Islam ikun lego. Kalau ni pak yang kai Islam, kalau kai. Ipai kalau Islam. Orang lelaki baru Islam cia lelaki. Kriit mati. Kan lelaki peng tamudang. Kan 2 miliar 20 ribu. Anggapi ke pegang malaikat mahana peng baru Islam sehingga otak kalau naurung tamang kafe na ni umi lagi berusaha yang tamang kafe pujuk yang kadang rapang 10 ribu tamang pujuk karena ditinggal kulakai baurung nyotang gabi tat lakai baurung belah redeh tang gabi belah redeh pi tang gabi otak lakai bawanya kai bi ya inan hi talu tanya baju dah. Hi talu dan wajib makan nak sabah buku.
Dulu saya pernah baca buku judulnya Dai itu harus kaya. Nyan judul buku. Dalam baca ilung nyang kai keung gelung. Dai itu harus kaya, berkaya memang. Baik sampai waktu terus jamaah wahai tungku kalau ro kahna ku pajo bu ki banjara yo. Gei tungku nunian puasa juga ni. Nunian puasa. Mudah-mudahan merempau pahala. Ibadah berdega berjara wadah. Nyo ka wadah le yu wadah ka kubut lagi nyo keadaan. Beda kamu kaya-kaya. Nyo kaya ka beda. Tungku nyo ka le bilion ka euro ka na baju. Pari euro ka, euro bo kali le ju, le kali le bading ka. Jok apa? Enggak. Oh memang ada, mana ada dia. Mana ada. Maka di Indonesia ini ada beberapa tempat yang terjadi kristenisasi luar biasa. Di antara sebabnya kenapa? Karena di antara cara dakwah kita kadang-kadang hanya sifatnya adalah memotivasi tanpa ada tindakan. Hanya memotivasi tanpa ada tindakan. Hanya tindakan ni dah. Pegah aju gurubang tam tumbang yang dek aju. Yang mati aju. Yang mentalap aju. Kaki home. Pokoknya pegah umur. Maka inilah pentingnya orang-orang kaya hadir ke masjid. Dia dengar liganya. Baik sampai dia kadang masjid megah luar biasa. Di samping masjid tahu masjid itu ya. Masya Allah. Ketika kita umumkan masjid tiap Jumaat, 8 miliar, 9 miliar, 500 juta, 700 juta, 800 juta. Tak kala ni lingkar masjid, Masya Allah. Nah ini kan PR kita. Supaya mestinya kita ini membumi. Bukan hanya bicara melangit tapi juga membumi. Tindakan-tindakan kita memberikan efek-efek sosial. Ini yang diharapkan agama ini. Jadi agama ini kan bukan hanya mengatur hablum minallah secara vertikal kepada Allah, tapi juga mengatur hablum minan nas. Maka lihat ayat Al-Quran selalu disandingkan aqimus salah wa atuz zakah. Aqimus salah wa atuz zakah. Nyan tabai-tabai semayang jakut. Salat bukti hubungan transendental seorang hamba kepada Allah secara vertikal. Zakat bentuk hubungan seorang manusia dengan sesama manusia, hablum minan nasnya. Disandingkan. Maka tidak boleh kita hanya ada kesalehan yang sifatnya teologis tanpa ada kesalehan sosiologis. Agama selalu mengajarkan kita mesti ada pada kita kesalehan sosiologis beriringan dengan kesalehan teologis. Salat, kesalehan teologis. Puasa, kesalehan teologis. Zakat, infak, sedekah, membantu sesama mustada'afin, membantu orang-orang lemah, bagian daripada kesalehan sosiologis kita, hubungan transendental, hubungan horizontal kita sesama manusia. Baik sampai ke legop di tungkunya ibadah, Masya Allah, kriat mati. Ya, berartinya kayaknya apa? Sosiologi apa? Tidak pina, iganya ada anak temayang akai, Masya Allah cukup lagak. Nyan pina aura. Nyam terkah, mutalab-talab, jakut, Masya Allah. Membantu anak yatim, membantu fakir miskin luar biasa. Yang baik tayu temayang bagainya. Munya temayang gekap igau hang kerja masjid. Tuum gelimbut. Igau lepi limbut. Yang tuum gelimbut. Nyam ya tayu je. Berarti tidak bagus. Maka dua-dua ini mestinya beriringan. Dan mesti ada bukti, jangan sampai hubungan kita dengan Allah baik, dengan sesama manusia tidak baik. Akan jadi tanda tanya, ada ketimpangan, kesenjangan. Ini agama kita. Bukan hanya melangit tapi juga membumi. Bukan hanya kita diminta untuk memperhatikan akan kewajiban kita sebagai hamba, juga diminta kita memperhatikan diri kita sebagai makhluk sosial. Kita kenali orang-orang di sekitar kita, ta'aruf namanya. Ketika kita sudah kenal, akan muncul setelahnya tafahum, saling memahami.
Kena ditanya puja lagi nyakai dia ji. Memang kajamunkon kalaganya. Puja orang takut kajamunkon manji akai kalaganya. Karena kata dui. Ta'aruf, di atas ta'aruf muncul tafahum, saling paham. Kalau sudah paham, muncul konsep yang ketiga, ta'awun, saling bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau sudah ta'awun, tingkat yang terakhir, takaful, saling menjamin. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Karena biasa kita memang mau membantu orang-orang yang kita kenal. Mudah kita mau membantu. Tahu takut di padang kuji takut gerbang tamtung maju kata duri. Mam yang ada duri payah ada bekele. Walaupun dalam Islam membantu itu tidak harus kenal siapa dia. Ada athir lam podakun lam luang dah tolong je. Pula murung. Nyok kena bandingkan urung athir. Nanti kau pengegop belum, kan? Dan pegah bahawa binatang saja layak dibantu, apalagi manusia. Ini yang diajarkan dalam agama kita, dan memang agama kita ini adalah satu agama yang amat sempurna, yang syamil, yang menyeluruh, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dan mestinya inilah yang kita ikuti sehingga kita termasuk golongan yang dijanjikan akan masuk surga oleh Nabi, yakni man ata'ani dakhalal jannah, siapa orang yang taat kepadaku maka ia akan masuk surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.